Di konten kali ini, aku mau bahas alur manhwa yang berjudul The Return of the Star Player. Ini manhwa yang baru aja dirilis, jadi chapternya belum banyak. Sebelum aku bahas, boleh bantu subscribe dulu guys, biar semangat kontennya. Biar nggak terlalu lama, langsung kita bahas aja ya. Di tengah sorakan ribuan penonton, pertandingan Taituan mencapai puncaknya. Semua mata tertuju ke layar raksasa, menyaksikan pertarungan sengit yang terasa jauh lebih nyata dari sekedar sebuah game. Seorang pemuda yang ikut menonton tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia bergumam, "Taituan, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Di dalam permainan, dua pemain saling beradu pedang dengan kecepatan luar biasa. Setiap tebasan dipenuhi efek yang begitu realistis, seolah mereka benar-benar sedang bertarung mempertaruhkan nyawa. Melihat pertarungan itu, sang pemuda kembali terkejut. Mereka benar-benar menghancurkan limit game. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa memberi kesempatan lawan bernapas. Kecepatan, refleks, dan teknik mereka sudah berada di level yang bahkan sulit dipercaya oleh para pemain profesional. Saat semua orang terpukau menyaksikan duel luar biasa itu, sang pemuda mengepalkan tangannya. Ia sadar bahwa permainan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh melampaui hiburan biasa. Namun, situasi di medan perang tiba-tiba berubah drastis. Pertarungan tim yang sebelumnya seimbang kini benar-benar kacau. Seluruh anggota tim telah tersingkir, menyisakan Dan Yun seorang diri di garis depan. Di sisi lain, musuh masih memiliki Mung San dan Mu Boy yang terus memburunya tanpa henti. Mereka sengaja tidak terburu-buru menghabisinya. Mereka tahu, selama Dan Yun masih bertahan hidup, waktu pertandingan akan terus berjalan. Karena itu, mereka berusaha mengepungnya dari segala arah sambil terus mengulur waktu. Jika Dan Yun berhasil ditumbangkan sekarang, pertandingan akan langsung berakhir dengan kemenangan pihak lawan. Menyadari kondisi tersebut, Dan Yun memilih bertahan sekuat tenaga. Di tengah kepungan dua musuh sekaligus, ia harus mencari celah sekecil apapun untuk mengurangi jumlah lawan, sekaligus mempertahankan sisa waktu yang ada. Kini, seluruh harapan tim berada di pundaknya seorang diri. Di tengah tekanan dua lawan sekaligus, Mung San justru memilih tetap tenang. Menurutnya, tidak ada alasan untuk terburu-buru mengakhiri pertarungan. Namun, keputusan yang diambil Dan Yun benar-benar di luar dugaan semua orang. Bukannya terus bertahan, Dan Yun malah maju lebih dulu dan melancarkan serangan langsung ke arah lawannya. Benturan senjata itu sontak membuat seluruh arena terdiam. Dan Yun langsung maju menyerang. Para penonton tak habis pikir dengan keputusan nekat tersebut. Dalam kondisi kalah jumlah, tindakan itu terlihat seperti bunuh diri. Sementara itu, pemain yang mengendalikan Dan Yun tetap fokus di depan monitornya. Ia yakin, jika pertarungan terus berlarut, peluang menang mereka akan semakin kecil. Karena itulah, Dan Yun memilih mempertaruhkan semuanya dalam satu serangan. Bagi dirinya, satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah mengambil risiko dan membalikan keadaan dengan tangannya sendiri. Dan Yun sudah menduga satu hal. Begitu ia mulai menyerang, Mo Boy pasti tidak akan tinggal diam. Benar saja, Mo Boy langsung mengumpulkan energi petir di tangannya, lalu melepaskan serangan sihir yang mengarah lurus ke posisi Dan Yun. Di depan monitornya, ekspresi pemain Dan Yun berubah tegang. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja akan mengakhiri pertandingan. Namun, Dan Yun sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Ia tetap menerobos ke depan, membiarkan sambaran petir melesat ke arahnya demi menjalankan rencana yang telah diperhitungkan sejak awal. Di mata para penonton, tindakan itu terlihat seperti bunuh diri. Tetapi bagi Dan Yun, inilah satu-satunya kesempatan untuk membalikan keadaan. Sambaran petir itu akhirnya menghantam. Seluruh arena mendadak membisu. Tak ada lagi sorakan, hanya tatapan cemas yang tertuju ke layar raksasa. Para pendukung Taituan mulai menyadari satu kenyataan pahit. Bersama sambaran petir itu, karir Dan Yun sebagai pemain profesional juga bisa saja ikut hancur. Di depan monitornya, Dan Yun hanya terdiam. Napasnya memburu, sementara keringat terus mengalir di wajahnya. Ia tahu betul, keputusan yang baru saja diambil adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Bukan sekedar menentukan hasil pertandingan, tetapi juga menentukan masa depan yang selama ini ia perjuangkan. Seluruh stadion kembali sunyi.
Semua orang menunggu dengan jantung berdebar, berharap mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah ledakan itu. Dan tepat saat cahaya mulai menyelimuti seluruh medan pertempuran, nasib Dan Yun masih menjadi tanda tanya. Keesokan paginya, Dan Yun terbangun di kamar sempitnya yang masih berantakan. Sisa makanan instan, botol minuman, dan koran yang berserakan menjadi saksi kehidupan yang sudah lama tak terurus. Di atas meja, terpampang berita tentang dirinya. Kekalahan semalam bukan hanya menghancurkan pertandingan, tetapi Juto menghancurkan nama yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Sambil memegang kepalanya, Dan Yun hanya bisa menghela napas. Mimpi bodoh itu lagi. Bagi Dan Yun, semua kejadian semalam kini hanya terasa seperti mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun, hidup harus terus berjalan. Ia pun menyalakan komputernya seperti biasa. Tak lama kemudian, sebuah situs bernama Z-Zone muncul di layar. Situs itu merupakan layanan boosting yang mempertemukan para pemain dengan berbagai permintaan jasa bermain. Dan saat Dan Yun membuka akunnya yang menggunakan nama Carry Addict, ia hanya bisa terdiam. Di layar tertulis, "Anda memiliki 0 pesanan baru hari ini." Melihat kenyataan itu, Dan Yun hanya mampu menghela napas pelan. Setelah kehilangan karir sebagai pro player, bahkan pekerjaan sampingannya sebagai booster pun mulai kehilangan pelanggan. Musim baru akhirnya dimulai. Seperti biasa, harapan kembali memenuhi arena permainan. Semua orang percaya bahwa kali ini mereka akan mampu mencapai peringkat yang lebih tinggi. Namun kenyataannya selalu sama. Hanya mereka yang benar-benar memiliki kemampuan yang akan terus melaju. Yang lain hanya mampu mempertahankan posisi, menunggu keajaiban yang mungkin tak pernah datang. Di sudut ruangan yang gelap, Dan Yun menatap layar monitornya tanpa ekspresi. Sejak musim berganti, ia belum menerima satu pun pekerjaan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor yang sudah lama memblokirnya, kini justru menelpon lebih dulu. Dengan sedikit rasa heran, Dan Yun mengangkat panggilan itu. "Ya, halo?" Namun, tidak ada yang menjawab sama sekali. Dan Yun berpikir, orang ini mungkin pemalu, dan memintanya untuk mengirim pesan teks saja. Dan Yun melihat layar monitornya dengan tampak kesal, karena tidak ada satupun pekerjaan untuknya. Tidak lama setelah itu, layar HP-nya mulai tampak seperti error, dan kemudian muncul notif tulisan player ditemukan. Dan Yun karena lapar, Dan Yun pun makan di sebuah restoran. Sambil melihat layar HP-nya yang menampilkan pertarungan sihir. Dan orang di dalam HP itu berkata, "Tidak mungkin, jangan, aku sedang di dalam game." Dan Yun yang mendengar itu tampak kesal, karena kamu memang di dalam game. Saat sedang mengunyah makanan, ternyata ada plastik di dalamnya. Pelayan yang melihat itu langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Melihat hal itu, Dan Yun kembali teringat hal yang dia lakukan dulu saat permintaan maaf karena kalah pertandingan. Pelanggan lain yang mulai bergosip dan berkata, "Bukankah itu pro player yang kamu sukai dulu? Dia mah sampah. Pertandingan terakhirnya saja dia jual demi dapat uang cepat." Mendengar perkataan itu, Dan Yun langsung pergi dari restoran itu. Sambil menatap langit dengan tampak putus asa, Dan Yun berkata, "Kenapa sih tidak ada yang menculik aku ke dalam game saja? Aku pasti bakal sangat jago." Tiba-tiba, notif HP-nya berbunyi dan muncul tulisan, "Kamu telah dipilih sebagai player." Dan Yun melihat keadaan sekitar, ternyata banyak orang yang mendapatkan notif itu, dan bukan cuma dia saja. Dan Yun mulai berpikir kalau dia sedang halu karena kebanyakan main game. Tidak lama berselang, muncul sinar dari langit. Orang-orang yang ada di sekitar pun tersedot ke dalam sinar itu dan mulai diteleportasi ke Hall of Master. Banyak orang berteriak minta tolong karena kaget dengan kejadian yang tiba-tiba dan tidak masuk akal. Namun, hal itu percuma karena tidak ada siapapun yang bisa menolong mereka. Sampailah Dan Yun di sebuah tempat seperti altar dan dia sendirian. Di tempat itu, Dan Yun diperintahkan untuk memilih faksi konstelasi. Sambil berpikir, Dan Yun mencoba mencari faksi yang tampak kuat, namun tidak mudah melihatnya dari tampilan seperti itu. Deskripsi yang muncul pun seperti sampah, dan itu membuat Dan Yun tampak kesal. Dengan begitu banyak perhitungan,
Akhirnya, Danyun memilih faksi berbentuk piala. Setelah itu, Danyun dipindahkan ke Zest Canyon. Dan dia juga diberikan gelang yang bisa menampilkan informasi statusnya, serta terdapat inventory juga. Dia hanya dibekali senjata pisau pendek yang tampak usang seperti akan terlihat mudah rusak. Misi tutorial pertamanya adalah menghadapi naga api. Dalam hatinya dia berpikir, apakah aku akan mati? Dengan pisau kecil ini, bagaimana aku bisa mengalahkan naga ini? Aneh banget ini. Baru tutorial, tapi kenapa sangat sulit? Karena dia berpikir ini hanya tutorial, dia langsung menerjang maju dan melemparkan pisaunya ke arah naga yang sedang menyemburkan api. Ternyata, apa yang dilakukannya benar-benar berhasil. Monster tadi berubah ke wujud aslinya yang ternyata hanya sebuah rebas raksasa. Tapi, Danyun lengah dan lebah tersebut menusuk mata dan dadanya. Sambil terlihat berpura-pura mati, lebah tersebut mendekat. Dan Danyun pun langsung mencekik lebahnya lalu merobeknya. Akhirnya, tutorial pertama Danyun berhasil selesai. Dia berpikir, tutorial sudah selesai. Ternyata masih ada tutorial tahap selanjutnya. Lanjutan ceritanya akan aku bahas di food berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu poin di food berikutnya. Bye-bye!